Shalom. Ya, kalau minggu memang kita adanya di zonanya Tuhan. Jadi maybe ya mungkin dari pagi lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan ini menjadi satu momen yang bagus buat kita gitu. Saya merasa diberkati dengan banyak event-event yang sudah ada di tempat ini. Tapi saya percaya day by day, hari lepas hari, Tuhan menambahkan kepada saya untuk mencintai kepada kebenaran dan firman-Nya dan hidup di dalam petunjuk-petunjuknya yang baik. Kita akan belajar satu tokoh yang paling spektakuler. Maksudnya nih tokoh ini luar biasa dan pernah hidup 3000 tahun yang lalu dan dia menjadi raja atas Israel ya. Israel itu termasuk saat ini Palestina dan juga Yerusalem dan mungkin juga Sidon dan mungkin juga Lebanon dan mungkin juga Jordania dan mungkin juga daerah-daerah Timur Tengah lainnya dikuasai oleh raja yang hebat ini. Namanya Daud. Karena pada saat itu kerajaan yang paling hebat di dunia Mesir itu segan kepada bangsa Israel dan mengakui kedaulatan bangsa Israel. Artinya Mesir tidak berkuasa lagi menguasai bangsa Israel karena ada raja yang hebat ini. Namanya Daud. Kalau kita bicara silsilah Daud, Daud itu adalah dari Bani Yehuda. Dia kakeknya adalah Boas. Dan Boas punya anak namanya Obed. Obed setelah itu melahirkan Isai. Dan Isai melahirkan Daud. Dari Bethlehem Efrata. Dari Bethlehem Efrata. Jadi nubuatan Tuhan itu digenapi bahwa Bani Yehuda adalah pemimpin atas bangsa Israel dan menjadi berkat supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa. Tetapi di masa-masa yang di mana Daud menjadi raja, ia nggak langsung jadi raja. Ini agak flashback dulu ke sekolah minggu. Dia dinubuatkan menjadi raja oleh Nabi Samuel ketika usianya mungkin masih 17 tahun. Masih kemerah-merahan, masih elok mukanya. Dan ia dipilih dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang hebat-hebat. Ada Saima, ada lain-lainnya. Tetapi Daud dipilih oleh Samuel karena Daud berkenan kepada Tuhan. Dan di masa-masa hidupnya Daud, kita akan belajar bahwa Daud adalah seorang raja yang hebat. Ia sangat mengasihi Allah dengan sepenuh hati, artinya pulpit. Ia tidak akan pernah ragu untuk menyatakan bahwa Allah yang ia sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan ia jadikan patokan kehidupannya bahwa sekali-kali pun dalam keadaan seperti apapun, ia tetap eksis bahwa Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupannya. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan penolongku selama-lamanya. Amin. Semakin hari saya lihat ada peningkatan grafik. Ada lagi pemimpin pujian yang sudah datang. Lexa, luar biasa. Nanti datang lagi mungkin di bulan yang akan datang Joshua dan lain-lainnya. Kita berharap sungguh bagus. Jadi ada regenerasi yang akan menjawab jawaban kebutuhan bahwa sangat memerlukan kalau suatu saat gereja ini jadi gede. Gitu, amin. Kita berharap bahwa gereja ini besar dan kita punya gedung. Itu doanya Pak, itu ya Pak Dipo ya, amin ya. Yuk kita buka yuk. Mazmur 121. Ya ini Tuhan, kita baca bergantian ya. Saya agak grogi juga nih, ada Pak Gem dan Ibu Gem. Tapi dipaksain aja deh udah. Paksain. Mazmur 121. Saya nomor 1. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya ganti-gantian kita baca ya. Temanya Tuhan penolongku selama-lamanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ayat ini ditulis, Daud itu sedang ada di Gua Adulam. Jadi Gua Adulam itu sebuah gua di mana Daud sedang diburu oleh Saul. Karena Saul merasa terancam kekuasaannya oleh kehebatan Daud dalam segala hal. Dan ada nyanyian-nyanyian yang dituliskan, gadis-gadis Israel yang hebat-hebat mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud belaksa-laksa. Dan di Gua Adulam ini, Daud itu sedang diburu dan dia mengumpulkan orang-orang yang memang bermasalah. Manusia-manusia yang bermasalah karena hutang piutang, sakit hati, bahkan banyak yang dianggap mungkin agak sedikit nggak bagus kejiwaannya. Dan Daud menjadi pemimpin atas 400 orang-orang ini. Dan setelah itu, setelah dia berada di Gunung Batu ini, dia tidak ada jalan keluar. Karena dia diburu oleh kerajaan Palestina, Filistin, dan juga oleh Sidon, dan juga oleh Saul. Hanya satu pengharapan dia, bahwa Tuhan Allah Israel tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia katakan, pandangan mataku, dikatakan di ayat 1, bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya, dia sebagai seorang pahlawan yang hebat, mengalahkan Goliat, dan juga banyak membunuh musuh-musuh bangsa Israel. Tetapi semua reputasinya tidak dihargai oleh Saul. Tetapi dia percaya, Tuhan, sekali-kali pun engkau tidak menjawab setiap doa-doaku di gunung ini, aku tetap percaya kepadamu. Artinya Daud memiliki integritas iman yang sangat unlimited, tidak terbatas. Artinya sekali-kali pun mungkin kepalaku dipancung oleh Saul, aku tetap, Tuhan adalah Allah yang layak disembah. Ada banyak kejadian kita bisa meninggalkan Tuhan karena banyak hal. Mungkin kalau pemuda dan remaja karena jodoh, mungkin ekonomi, mungkin lain halnya. Mungkin ada penganiayaan, mungkin apapun. Tetapi kita harus percaya ketika kita tetap Yesus yang kita sembah, selama-lamanya Ia yang harus kita sembah sampai titik yang paling rendah sekalipun. Mungkin tidak ada pertolongan. Waktu minggu yang lalu Bung Andre bilang, jika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dijawab di dalam doa-doanya, dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap aku tidak akan menyembah dewa yang Tuanku perintahkan aku sembah, sekalipun aku diceburkan ke dalam api. Itu adalah iman yang memiliki kapasitas yang luas, yang sangat hebat, yang membuat kita belajar dari Daud, dari tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, tetapi kita saat ini belajar kepada Daud. Ada 3 hal yang harus kita pelajari, temanya Tuhan adalah penolongku yang setia. Yang pertama, Daud memiliki iman yang berintegritas terhadap Tuhan, tak tergoyahkan. Kita baca ayatnya yuk. Di dalam Yeremia 17 ayat 7. Minta tolong slide-nya ya. Abang ya. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Ini adalah integritas yang Daud miliki. Jadi Yeremia ini hidup sesudah Daud. Jadi Daud lebih dahulu hidup, setelah itu 300 tahun, atau mungkin ini Pak Gembala agak hafal dengan sejarah ini, baru Yeremia itu hidup. Dikatakan bahwa Daud memiliki iman yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sehingga dia
diberkati oleh Tuhan walaupun mungkin berkatnya itu kesusahan. Ya tetap percaya bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Daud tuh selalu dalam kondisi seperti apapun, ia tidak akan goyah untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau kita bagaimana nih? Ada masalah, ada persoalan, ya kita harus kembalikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah Jehovah Shammah. Dia ada loh, dia ada dan dia hadir dan dia bisa menjawab apa yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan, keperluan yang kita perlukan buat hidup ini. Daud paham akan hal itu. Selanjutnya, Daud dia tidak bisa berharap kepada siapapun. Karena semua pengawal-pengawal yang mengawal dia itu meninggalkan dia. Lebih setia kepada Saul karena Saul berkuasa sebagai raja. Dan setelah Daud juga menjadi raja, dia juga mengalami masalah dengan keluarga. Di mana Absalom, anak tercinta, anak yang dikasihinya, ingin mengkudeta dia. Makanya ayat ini dibuat oleh Daud dengan perincian bahwa Tuhan, sekali-kali pun aku berada dalam lembah kelam. Di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku tidak menemukan apa yang ingin aku dapatkan, aku tetap akan mengasihimu, akan mencintaimu, akan menjadikan engkau penolongku selama-lamanya. Bahkan sampai maut dikatakan oleh Daud, aku tetap setia kepadamu Tuhan. Yang kedua Daud memiliki iman percaya kepada Tuhan yang berintegritas yang tidak ada batasnya. Yang kedua, Daud mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kalau kita berbicara mengasihi Allah, tidak ada nabi atau raja yang eksistensinya, yang kuasanya diakui oleh Tuhan secara langsung selain Daud. Karena Daud ini begitu jatuh cinta kepada Tuhan, bahkan tadi ada lagunya dikatakan lebih baik 1 hari di bait Allah dibandingkan 1000 hari di tempat yang lain. Jadi dia suka memuji dan menyembah Tuhan, suka berdoa, suka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Allah sehingga apapun yang ia akan lakukan, ia akan bertanya, Tuhan, apakah ini cocok dengan tindakan yang harus aku lakukan? Atau ini memang tidak? Berikan petunjukmu melalui epot, melalui nabi-nabi yang ada di dalam kehidupanku. Jadi artinya Daud bergaul karib dengan Allah. Tidak terbayangkan ya kalau di tempat ini kita menjadi pemuji dan pendoa yang sungguh-sungguh luar biasa bagi Tuhan. Ada dampak positif. Ada dampak-dampak yang luar biasa yang kita bisa rasakan. Sebabnya ketika energi emosi, baperan, marahan, bahkan suka gosip, bahkan mau menang sendiri, bahkan seakan-akan kita ini lebih baik dari yang lainnya, ketika kita menjadi pemuji dan penyembah, kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Sebab pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terbatas. Pertolongan manusia itu ada batasnya. Karena pertolongan manusia itu dia berbelas kasihan karena memang ada kasih. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Yang kedua bahwa Daud bergaul karib dengan Allah. Kita buka yuk di dalam Mazmur 25 ayat 14. Minta tolong abang ya. Mazmur 25 ayat 14. Ini adalah gaya hidup Daud sejak dia kecil. Sejak dia mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor, dia setia memuji menyembah Tuhan dengan kecap. Bagai tidak terbayangkan ketika dia dilatih melawan singa, melawan beruang sebelum sampai ke event yang lebih hebat, melawan Goliat. Tuhan melatih dia dengan doa pujian dan penyembahan. Dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 24, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Perjanjian itu covenant. Daud tahu Allah punya covenant, punya perjanjian dengan bangsa Israel melalui dia.
Dan itu sudah dinubuatkan sejak dari Kejadian, sejak Boas, sejak Rut, dan Rut, Boas, Salmon, dan lain-lainnya. Bahwa Daud akan menjadi raja atas bangsa ini. Dan Daud tahu, dia melakukan itu dengan baik, sehingga perjanjian Tuhan itu dirawat dan dipelihara oleh dia dengan sempurna. Gereja ini juga ada perjanjian dengan Allah, dengan Tuhan. Enggak mungkin, maaf ya, Pak Gembala dan Ibu Gembala spending off, buang-buang waktu hanya untuk melayani. Ketika itu jiwa-jiwa tidak bisa ditobatkan. Ada covenant, ada perjanjian Allah dengan gereja di tempat ini. Ada perjanjian Allah dengan Daud. Ada perjanjian Allah dengan pribadi, lepas pribadi dengan kita. Bagaimana kita menyinggapinya? Dan saya percaya melalui pelajaran tentang Daud kita bisa belajar bahwa otoritas terhadap Tuhan itu harus sungguh-sungguh dijaga. Sebab kita ini adalah umat perjanjiannya. Umat perjanjian Tuhan artinya bahwa kita itu diberikan kesempatan untuk memiliki visi misi ke depan yang tidak pernah kita tahu. Tetapi Tuhan tahu atas hidup kita. Yang ketiga, supaya Tuhan menolong kita selama-lamanya, yang pertama kita harus punya iman yang teguh seperti Daud memiliki integritas yang tidak tergoyahkan. Yang kedua, kita harus bergaul karib dengan Allah. Yang ketiga, kita jangan mengandalkan manusia. Ini penting. Sebab kalau kita ada masalah, kita lebih cenderung berbicara kepada keadaan, kondisi, dan kredibilitas dan lain-lainnya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, memang jawaban itu belum ada. Tetapi dia akan terjawab exactly, tepat pada waktunya ketika kita sungguh-sungguh percaya. Dan itu memang terjadi bagi kita. Karena dikatakan Allah Jehovah Shammah, Allah Jehovah Shalom, Allah Jehovah Rohe, Jehovah Nisi, Jehovah Makados, Jehovah Tikesnu, Jehovah Rafa, Jehovah Zivot. Dia Tuhan yang tahu atas hidup kita. Daud paham akan hal ini. Sehingga dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 tidak terjadi buat dia. Dia tidak terkutuk seperti Saul. Kalau Saul matinya mengerikan. Kepalanya dipahat di dinding dewa orang Baal. Seorang raja yang diurapi Tuhan, kepalanya dipancung, ditempel di dewa Dagon, dewa Baal, dewa bangsa Sidon, dewa bangsa Assyria, dan lainnya. Tetapi Daud, dia terhormat. Karena Daud menjaga hati. Daud menjaga hidupnya. Daud punya integritas. Daud punya hati yang tertaut kepada Tuhan dan dia percaya. Sekali-kali pun kau gak menjawab doaku Tuhan, aku tetap kepadamu, aku tetap mengasihimu, aku tetap mencintaimu. Aku berkata, I love you Lord, you are special for me. Itu Daud. Jadi 3 karakter ini kita pelajari. Yang pertama, Daud punya integritas. Yang kedua, Daud ada bergaul karib dengan Tuhan tanpa batas waktu. Makanya pada Jumat ada judo. Ketika ada judo, saya ini banyak halangan aja untuk datang. Itu nggak tahu bingungnya gimana. Maksakan juga kadang-kadang memang udah nggak bisa. Dia tuh setan tahu, dia bolos tuh tahu. Ini nih makin maju nih, datang ke situ. Saya sodok supaya dia tuh nggak bisa ke sana. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau ada di depan dan aku ada di belakang mengikuti Engkau kemana Engkau mau. Yang ketiga, Daud tidak mengandalkan manusia. Pada saat itu Daud pernah menyamar menjadi orang gila kepada raja yang hebat. Mungkin Pak Gembala lebih hafal, dan dia sampai janggutnya pun beleleh sampai sudah maaf gitu ya, seperti orang gila. Dikatakan, bukankah ini yang disebut-sebut sebagai orang yang paling hebat di Israel, sehingga dia melakukan hal-hal yang dahsyat, yang hebat. Kok datang ke sini seperti orang gila? Meleleh kayak begini, apakah aku tidak salah memilih dia? Artinya Daud pernah mengalami masa-masa sulit. Tetapi masa sulit yang dia alami tidak menjadikan dia tuh mundur untuk mengasihi Tuhan. Tidak membuat dia melarikan diri untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi semakin meyakinkan hatinya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah
penolong Daud, penolong kita selama-lamanya. Firman Tuhan tidak dipanjang lebari, ada 3 hal. Supaya Tuhan menjadi penolong kita selama-lamanya. Yang pertama, kita harus memiliki integritas seperti Daud. Integritas iman yang tidak terbatas oleh situasi dan keadaan apapun. Yang kedua, kita harus bergaul karib dengan Tuhan sepenuh waktu. Supaya ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan akan berikan, individu lepas individu itu beda, dapat kita ambil. Yang ketiga, jangan mengandalkan manusia. Manusia, ada begitu banyak manusia yang baik di dunia ini. Sangat banyak manusia yang baik. Walaupun tidak mengenal kebenaran Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 menjadi milik Daud dan menjadi milik kita semua. Firman Tuhan tidak dipanjang lebari, biar Pak Gembala yang memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.